Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dharma Safani Prabowo di channel YouTube Warner Matic. Satu-satunya channel YouTube di Indonesia yang membahas tentang transmisi otomatis dan mobil matic. Warner Matic sendiri adalah bengkel spesialis mobil matic dan spesialis transmisi otomatis. Jadi buat teman-teman yang mobil maticnya mengalami masalah, mengalami gangguan, baik yang ringan, sedang atau berat, bisa langsung aja datang ke bengkel Warner Matic, karena bengkel Warner Matic ini memberikan jaminan garansi dan juga jaminan penanganan mobil yang tuntas gitu ya. Nah, kali ini saya mau jawab pertanyaan dari viewer terkait dengan transmisi matic. Silahkan. Ini ada pertanyaan dari Pak Rudi. Pertanyaannya itu, kenapa mobil-mobil Honda sekarang lebih banyak yang pakai CVT daripada AT konvensional? Terima kasih Pak Rudi. Jadi saya mau jelasin nih, memang selain Pak Rudi juga ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain, dari pengguna mobil yang lain. Kenapa sih Honda kok belakangan ini gitu ya banyak pakai transmisi matic tipe CVT dibanding AT konvensional? Kalau kita lihat paling tidak mulai era-era 2015-an lah, 2014 sampai 2022 sekarang, kecenderungannya, atau kalau kita lihat secara detail satu persatu, baik itu Jazz, Brio ya, City, BRV, HRV, CRV ya, Odyssey, Accord, Civic ya, kebanyakan pakai transmisi matic model CVT. Nah, pertanyaannya kok kenapa sepertinya kayak serempak gitu ya pakai CVT? Beda misalnya dengan Toyota yang sebagian CVT tapi sebagian masih konsisten menggunakan AT konvensional. Juga mobil-mobil Eropa seperti BMW, Mercy misalnya, atau mobil Jepang lain seperti Mazda, Suzuki ya, Isuzu, Mitsubishi misalnya. Enggak semua pakai CVT, tapi Honda itu sejak era 2013, 14 dan sampai sekarang boleh dibilang transmisi maticnya pakai CVT semua. Memang ada yang enggak CVT tetapi untuk tipe tertentu saja, dan itu pun juga kelihatannya enggak pakai matic produksi Honda tapi pakai matic produksi ZF Jerman ya. Nah, saya mau jelasin bahwa kalau kita lihat sejarah maticnya Honda mengembangkan transmisi matic itu berbeda dengan transmisi matic konvensional pada mobil-mobil atau produsen matic lain. Jadi transmisi AT konvensionalnya Honda itu berbasis helical gear. Jadi dua gear yang bertemu terus kemudian membentuk rasio gigi yang berbeda-beda, baik gigi 1, 2, 3, 4, 5 maupun gigi mundur. Nah, beda dengan mobil lain atau produksi transmisi mobil lain yang basisnya pakai planetary gear set. Jadi kalau Honda pakai helical. Nah, transmisi matic model helical ini atau yang didukung oleh berbasis pada helical gear ini sebetulnya adalah pengembangan transmisi matic manual gitu ya, transmisi manual, karena pada transmisi matic manual juga model giginya helical ini, hanya perbedaannya pada shifting, mekanisme shiftingnya, dan kemudian ada tambahan torque converter untuk menghindari supaya pengemudi tidak menginjak pedal gas, pedal kopling. Nah, apa sih bedanya gitu ya antara transmisi matic Honda yang AT konvensional dengan transmisi apa sih bedanya antara transmisi matic Honda yang berbasis helical dengan transmisi matic AT konvensional yang berbasis pada planetary gear set ini? Nah, yang membedakan adalah pada komponen pembentuk rasio gigi itu. Kalau pada Honda yang basisnya helical gear tadi, tapi kalau pada transmisi lain basisnya pada planetary gear set. Nah,
pada transmisi matic yang Honda yang berbasis helical gear itu, pada setiap rasio gigi yang mewakili gigi 1 atau gigi 2 atau gigi 3 atau gigi 4 itu didukung oleh satu drum. Jadi satu gigi dia dibonded, bukan dibonded ya, satu gigi dia ditempelin drum clutch, satu gigi ditempelin drum clutch gitu. Jadi akibatnya apa? Dia butuh dia butuh material yang sangat kuat. Jadi kalau teman-teman bongkar gearbox matic Honda atau lihat transmisi matic Honda yang konvensional berbasis helical itu, kita lihat rumah koplingnya keras banget gitu ya. Rumah koplingnya keras banget, begitu pula dengan gigi-giginya juga kuat banget gitu. Saya pernah coba bubut rumah kopling itu, nggak bisa di tukang bubut yang ada di sini gitu ya. Wah, cuma bunyi aja mendecit gitu. Itu menunjukkan bahwa memang drum clutch-nya itu kuat banget. Nah, untuk menciptakan drum clutch yang kuat itu maka butuh material yang luar biasa dan juga ketebalannya juga luar biasa. Rata-rata drum clutch-nya punya Honda itu ketebalannya bisa sampai 2 mili gitu ya. 2 mili, bahkan ada yang sampai 2 mili lebih gitu ya. Nah, efeknya apa? Karena masing-masing pembentuk rasio gigi itu disupport oleh satu drum clutch, maka yang terjadi adalah terlalu banyak drum ya, terlalu banyak rumah kopling. Bahkan pada model transmisi matic helical berbasis helical ini tidak mengenal istilah brake clutch gitu ya. Jadi bukan brake clutch, tidak mengenal istilah brake gitu ya. Jadi kalau kita lihat pada transmisi pada AT konvensional yang berbasis planetary gearset kan ada kampas atau plat yang terhubung dengan casing transmisi itu. Tapi kalau pada Honda yang berbasis helical ini enggak. Jadi masing-masing casing itu, masing-masing drum itu bergerak bebas, jadi tidak terhubung dengan casing gitu. Nah, karena tebel tadi dan jumlahnya banyak, maka berat banget gitu, berat banget. Bahkan pada transmisi yang berapa itu 4 speed, 5 speed butuh 3 shaft, 3 as untuk mempertemukan gigi-gigi gear-gear yang model helical gear tadi gitu ya. Akibatnya apa? Jadi transmisi maticnya berat banget. Bahkan untuk speed yang sama ya pada transmisi matic AT konvensional yang berbasis planetary atau dibandingkan helical itu, untuk speed yang sama itu selisih bobotnya, beratnya itu bisa antara 15 sampai 20 kg gitu. Jadi bisa nggak kalau Honda kemudian mengembangkan transmisi matic berbasis helical gear ini menjadi lebih banyak lagi speednya gitu? Bisa gitu, tinggal nambahin aja rumah kopling, nambahin aja shaftnya ya, asnya itu untuk mempertemukan gigi-gigi yang berbasis helical itu. Tapi apa yang terjadi? Berat banget, pasti transmisi itu berat banget. Nah, sementara kalau kita lihat kompetitor Honda, baik itu terutama Toyota gitu ya, itu sudah mencoba untuk melengkapi mobilnya dengan transmisi matic konvensional yang di atas 4 speed. Ada yang 5 speed, ada yang 6 speed ya. Kalau kita lihat Innova, Fortuner itu udah pakai 6 speed gitu ya. Bahkan untuk Lexus ya udah lebih tinggi lagi speednya gitu ya. Nah, tentu Honda kan nggak mau kehilangan pasar gitu. Honda nggak mau kalah bersaing gitu. Nanti apa kata masyarakat atau apa kata calon konsumen kalau kompetitornya udah pakai transmisi dengan speed yang banyak gitu ya, sampai 6 speed, 8 speed, sementara Honda masih bertahan di 5 speed gitu. Nah, balik lagi, bisa nggak Honda kalau kemudian menciptakan transmisi 6 speed, 7 speed, 8 speed? Sangat bisa, sangat mungkin dan sangat bisa. Tetapi
Yang kemudian dipertimbangkan adalah bobot transmisinya itu luar biasa berat. Mungkin selisihnya bukan lagi 15-20 kilo, bisa 30 kilo gitu. Sementara era sekarang ini adalah era ketika mobil itu dituntut untuk ramah lingkungan. Mobil itu dituntut untuk efisiensi konsumsi bahan bakar. Kalau bobot mobilnya tambah berat, otomatis konsumsi bahan bakarnya juga tambah banyak gitu. Nah, sehingga karena berbagai pertimbangan itu, menurut saya secara pribadi gitu ya, kalau Honda saya nggak ngerti gimana, tapi ini analisa saya ketika melihat tren pertumbuhan transmisi mesin CVT Honda yang mendominasi semua mobil di semua segmen ya, baik itu city car, sedan maupun yang jenis-jenis kayak CR-V gitu ya, maupun yang MPV gitu. Nah, karena Honda menurut saya belum mendapatkan sebuah cara yang tepat untuk mengurangi bobot transmisi itu, sekaligus juga meningkatkan speed pada transmisi maticnya. Sementara kebutuhan dan permintaan atau kompetisi di pasar mobil itu makin ketat, pilihan satu-satunya Honda adalah mengeluarkan transmisi matic CVT ya. Jadi kalau kita lihat ada Jazz CVT, City CVT, BRV CVT ya, HRV CVT, CRV CVT ya, Civic juga CVT. Jadi dia kasih CVT semua. Nah, salah satu pertimbangannya ya saya kira itu. Nah, menariknya Honda melakukan perubahan besar-besaran pada transmisi matic CVT ini didukung oleh pemasaran yang sangat masif tentunya. Memang Honda pernah pakai CVT juga sebelumnya pada Honda Jazz maupun Honda City atau Honda Fit ya. Kita lihat era-era tahun 2004 sampai 2008 itu Honda melengkapi transmisi matic mobilnya dengan CVT dan tidak berbasis pada torque converter gitu ya, tetapi berbasis pada roda gila lah. Roda gilanya tebal banget dan di situ ada damper dan sebagainya. Tetapi dirasa transmisi matic itu awet memang CVT-nya itu, tetapi tidak enak, kurang smooth gitu ya. Jadi kadang kalau kita lepas gas, kita gas lagi kerasa ada entakan gitu. Jadi kurang enak lah, dan buat tarikan juga kurang halus gitu. Sehingga kalau kita lihat pada City generasi 2008 sampai 2013 ya, atau Jazz era itu balik lagi sampai 2012 kalau salah, balik lagi ke transmisi AT konvensional, hanya speednya bertambah menjadi 5 speed gitu. Nah, Honda melakukan perubahan transmisi matic dari AT konvensional ya yang berbasis helical gear ke CVT itu dengan sangat sungguh-sungguh gitu, sehingga dia sangat bisa mempengaruhi konsumen, sehingga sangat bisa mempengaruhi pasar, sehingga transmisi matic CVT Honda itu diterima pasar secara luas, karena orang kemudian menjadi senang banget dia pakai CVT, wah lebih halus, lebih enak, lebih nyaman gitu. Dalam hal ini saya appreciate dengan Honda, karena Honda berhasil memperkenalkan satu produk baru yang diterapkan pada semua mobil dan berhasil mendongkrak penjualan dengan sangat baik. Itu kan luar biasa gitu ya, menurut saya itu luar biasa lah, di marketingnya dan sebagainya luar biasa. Apalagi pada saat itu si masyarakat Indonesia belum banyak mengenal teknologi CVT gitu, tetapi Honda bisa menjadi market leader lah untuk transmisi matic CVT pada saat awal mereka pengembangan CVT itu. Nah, CVT era Jazz dan City pada saat itu berbeda dengan CVT era yang sekarang, yang Honda yang kembali sekarang. Kenapa? Karena era CVT sekarang itu Honda sudah menggunakan torque converter. Basisnya nggak beda-beda jauh lah sama kayak CVT-nya Nissan, CVT-nya
apa itu Toyota misalnya, nggak beda jauh lah. Jadi memang ya strategi perubahan rasanya aja beda, tetapi apa namanya secara prinsip gitu tampilannya hampir sama gitu, hampir sama. Meskipun tentu strateginya berbeda. Nah, menariknya pada Honda tipe-tipe tertentu ya, pada Matic Honda tipe-tipe tertentu, pada kalau nggak salah mobil Odyssey ya, Odyssey yang era-era tahun-tahun baru itu, dia tidak dilengkapi dengan CVT, tetapi Honda mengadopsi transmisi Matic punya ZF, kalau nggak salah ZF 8 speed gitu ya, ZF 8 speed, karena memang Honda tidak ngembangin itu. Jadi Honda ambil transmisi dari ZF untuk diaplikasikan pada mobil Odyssey. Saya nggak ngerti nih di pasar mana, apakah di pasar Indonesia atau di pasar luar, tetapi menggunakan itu gitu. Nah, saya nggak ngerti pertimbangannya apa karena kebutuhan transmisi Matic AT konvensional berbasis planetari itu memang dibutuhkan oleh mobil-mobil Honda, terutama untuk MPV yang level menengah atas, sehingga memang itu dipakai dan disiapkan oleh Honda, bahkan sampai dia harus beli dari ZF misalnya. Nah, saya kira itu Pak Rudi penjelasan sementara gitu ya. Mungkin ke depan kita akan diskusi lagi tentang transmisi Matic Honda secara mendetail. Dan saya sekarang untuk yang mobil-mobil era 2015 2022 ini kayaknya nggak ngelihat lagi nih transmisi Matic yang konvensional, AT konvensional pada Honda gitu, karena semua bergeser pada CVT. Tetapi saya juga dengar bahwa Honda sekarang juga udah mulai ngembangin transmisi Matic konvensional berbasis planetary gearset. Jadi sudah mulai inilah ya, mulai geser ngikutin tren transmisi Matic basis planetary gearset seperti yang dikembangkan oleh banyak produsen transmisi Matic lain. Saya nggak ngerti pertimbangannya, apakah pada satu titik Honda akan balik lagi ke transmisi Matic konvensional untuk tipe-tipe tertentu, terutama untuk mobil-mobil yang medium ke atas gitu ya, atau alasannya apa saya nggak ngerti ya. Tapi memang ya transmisi Matic CVT memang agak kurang pas untuk mobil-mobil yang kita mau pakai agresif misalnya, atau kita mau jalan yang naik turun konturnya. Sementara di Indonesia itu kan jalan-jalanan banyak yang seperti itu gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Dan buat teman-teman yang transmisi Matic mobil Hondanya bermasalah, rusak, perlu perbaikan, perlu permajaan, sudah umur, ada gangguan shifting, ada kebocoran, ada macam-macam lah gitu ya, ada kerusakan minor atau serius dan sebagainya, ada gangguan kelistrikan, ada gangguan sistem, ada gangguan sistem hidrolis misalnya, atau gangguan mechanical, silakan datang ke Warna Matic, bengkel spesialis transmisi otomatis dan mobil Matic. Kami memberikan garansi, kami memberikan jaminan perbaikan secara tuntas. Perbaikan transmisi Matic, jangan berspekulasi, karena memang perbaikan transmisi Matic itu sangat berisiko dan butuh biaya yang cukup besar. Jadi kalau kita berspekulasi nanti buang-buang duit gitu ya. Oke, gitu aja. See you.